Hai teman-teman, pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 6 Juli 2022 bersama Edlince di Malang. Diambil dari Injil Matius 10 ayat 1-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Ketika membaca perikop yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7, ada hal yang menarik saya untuk mempertanyakan. Mengapa Yesus memberi kuasa kepada Yudas Iskariot untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan? Padahal pada akhirnya Yudaslah yang mengkhianati dan menjual Yesus kepada para imam dan ahli Taurat. Benarkah Yesus tidak mengetahui akhir dari kisah hidupnya? Mengapa Yesus mengajak para muridnya untuk merasul termasuk Yudas Iskariot? Memelihara ikan hanya di parit, tapi justru menjadi ikan yang sehat. Yesus memberi kuasa ke para murid agar bisa mengusir roh-roh jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Yesus menyadari bahwa kerajaan Allah yang diwartakannya ini haruslah berkembang, sehingga daya keselamatannya bisa dirasakan dan dialami oleh semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus membutuhkan manusia sebagai mitra kerjanya. Untuk itulah ia memanggil dan memilih ke-12 murid yang akan diutusnya sebagai rasul. Bagi ke-12 orang terpilih ini, termasuk Yudas Iskariot, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tugas ini sangat mulia, karena semua ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Ini berarti Yesus senantiasa memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengalami kasih dan rahmat keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan untuk bekerja sama menghancurkan kuasa dosa dan mengembangkan kerajaan Allah di atas bumi ini. Liburan kesempatan untuk bermain, sebab tugas tak lagi jadi penghalang. Janganlah menyimpang ke jalan yang lain, namun pergilah pada domba yang hilang. Hari ini, Yesus kembali memanggil kita dengan nama masing-masing untuk mewartakan kasih, sukacita, dan keselamatan. Ia mengenal seluruh hidup kita, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Ketika memanggil para rasulnya, ia bebas memanggil mereka. Para rasul pun memiliki kebebasan untuk menanggapi panggilan Tuhan Yesus ini. Hal yang sama juga terjadi di dalam hidup kita, untuk menjawab atau mengacuhkan panggilan Tuhan. Proses panggilan ini akan terjadi di sepanjang hidup kita. Suka membantah dan berulah,
kalau dikerasi justru nekat. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Bila kita mencita-citakan sebuah karya pelayanan akan terus hidup, maju dan makin besar, kita harus menyiapkan kader-kader untuk menopang dan menjamin karya tersebut di masa depan dan menghilangkan sikap Yudas Iskariot yang tega mengkhianati dan menjual Yesus. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat ikut bersedia menjadi pewarta sabdanya. Salam seroja, berkah dalam.